Armita nggak ada? Ada nih Pak. Oh itu Armita? Iya. Si Daputra ini Muslim? Anomali ya Pak. Hah? Anomali ya dia. Anomali. Oh, saya tuh karena udah kebiasaan pakai assalamualaikum, udah kekirim baru saya sadar, astagfirullahaladzim. Tapi dia jawab, udah waalaikumsalam. Oh udahlah, mudah-mudahan nanti besok saya minta maaf. Ternyata Muslim ya. Baik. Izin Pak, seperti yang kami sampaikan di dalam surat kami, jadi hari ini kita diskusi saja Bapak Ibu, memang sebagaimana yang kami sampaikan di surat, bahasanya permintaan penjelasan atau klarifikasi langsung seperti itu. Tapi poin-poinnya adalah kita diskusi saja apakah kemudian terkait dengan pungutan atau infak terkait pembebasan lahan ini, bagaimana mekanismenya. Kami hanya ingin tahu saja bagaimana mekanismenya. Oke. Boleh langsung potong ya? Sebelum lanjut, kami mau lihat surat tugas Mbak dulu. Oh iya. Surat tugas dari Pak Agusnya. Mungkin biar Bu Sumi di fotokopi dulu. Kalau kami kan surat dari Mbak udah pegang. Oh iya, baik. Surat tugasnya dulu. Kalau Bu Sumi ya, Ya, sekalian. sekalian kan itu desain sama Ibu ya nanti, kan untuk perjalanan dinasnya. Iya. Oke. Kalau tadi ngomongkan isu tuh saya nggak setuju. Nggak boleh dong ombudsman kerja berdasarkan isu, ya kan? Karena di pokok surat ini kami telah menerima laporan. Saya perlu tahu dong siapa yang lapor. Kalau enggak saya nggak mau kasih apa-apa. Nggak boleh, ombudsman nggak boleh sembunyikan. Saya ini sebenarnya udah pernah dibantu dengan Pak Agus tuh lah, pada waktu zaman Speedy. Jadi Speedy itu waktu sebelum ada IndiHome, jadi dia punya tagihan tuh tiba-tiba bisa naik gitu. Nah, jadi resah orang kan, tiba-tiba saya ingat ada lembaga yang dibentuk pemerintah namanya ombudsman kan. Saya pergi di jalan penjara waktu itu. Nah, ketemu Pak Agus, dia bilang, oke Pak, ternyata bukan hanya Bapak yang melapor katanya. Jadi ada beberapa, jadi nanti kita mediasi katanya. Jadi dimediasi di lantai 2. Jadi yang datang tuh langsung Telkom dari pusat, direktur tekniknya lah gitu. Alhamdulillah hasil pertemuan itu dihapuskan semua tagihan yang sifatnya tuh tidak masuk akal gitu. Padahal kan kita langganannya 150. Kok tiba-tiba tagihannya 1 juta lebih gitu. Aneh-aneh. Dia bilang dia minta maaf, itu kesalahan mesin lah seolah-olah. Jadi waktu itu teknologi kan mungkin ya kalkulator mesin di sistem dia tuh kadang-kadang loncat-loncat kali. Nah, jadi dihapuskan tuh semuanya. Jadi secara batin sebenarnya saya ini mungkin ini kesempatan saya membantu membalas jasa ombudsman, tagihan saya jadi hilang kan. Nah, itu. Tapi yang paling penting saya mewakili Ibu ya Bu ya. Kami perlu tahu dulu laporannya. Karena kami akan menindaklanjuti juga pelapor. Nggak main-main nih Mbak, kami akan keluarkan dia dari sekolah ini kalau dia orang sini. Karena dia melanggar kesepakatan. Nah gitu, yang akan saya jelaskan nanti. Dah silakan. Ya Pak, terima kasih. Jadi memang tadi yang saya sampaikan sebagaimana tugasnya, sebenarnya kami secara kewenangan itu kan yang namanya melakukan investigasi atas prakarsa sendiri. Jadi kalau investigasi atas prakarsa sendiri itu yang pertama kami bisa dapat pemeriksaan dari media massa satu. Kemudian yang kedua dari yang tadi saya sampaikan yang Bapak tadi kurang setuju terkait isu-isu. Isu-isu permasalahan ini sifatnya bukan hanya dari warung kopi, bahasanya seperti itu ya Pak ya, bukan hanya dari warung kopi. Jadi mungkin ada masyarakat, jadi masyarakat datang misalnya kami kan biasa membuka gerai dan lain sebagainya. Ada masyarakat yang konsultasi atau ada unek-unek atau apa seperti itu yang kira-kira kemudian bisa menjadi permasalahan yang kami bisa melakukan investigasi di dalamnya, maka kami akan tindak lanjuti dengan investigasi seperti itu, investigasi atas prakarsa sendiri kalau kami bilangnya seperti itu. Nah ini memang kalau ditanya siapa pelapornya, mohon izin Pak, memang tidak ada pelapornya. Tapi ketika itu memang bahasa suratnya jangan menerima laporan iya, dong. Jadi ada ketentuan. Jadi memang ini murni atas investigasi atas prakarsa sendiri.
Kalau betul kan begitu Siap, suratnya. nanti saya sampaikan ke Pak Kepala juga. Terima Nah. kasih masukannya Pak. Saya yang WA saya ke Mbak, itu kan saya forward ke Pak Agus juga. Walaupun mungkin dia udah lupa dengan saya, jadi tidak dibalas atau apa. Yang penting udah saya forward. Kan saya sebut juga di WA kan. Saya teruskan ke Kepala Perwakilan Ombudsman Kalimantan Barat. Jadi ini bukan ada yang melapor. Tidak, investigasi atas prakarsa sendiri bahasanya. Ya. Iya, jadi laporan beliau ini, misalnya kebetulan ada acara ya, beliau buka gerai. Ada keluhan, ada isu, Ada atau gerai. ada konsultasi begitu Bu. Jadi sifatnya kami menerima konsultasi yang kira-kira kemudian ada isu yang terkait penyelenggaraan pelayanannya, kami komunikasikan dengan Pak Kepala mana yang bisa kemudian kita tindak lanjuti. Sifatnya makanya kami sampaikan tadi kita berdiskusi. Jadi kita tidak mencari oh ini salah ini betul, tidak. Kami sifatnya diskusi sehingga kalau kemudian ada lagi permasalahan serupa, oh kami sudah dapat misalnya ketentuannya atau seperti apa sehingga tidak menyalahi atau apa seperti itu Pak. Jadi sifatnya tadi saya sampaikan kita berdiskusi seperti itu. Begitu Bapak. Tapi ini terima kasih, nanti saya sampaikan juga ke Pak Kepala seperti itu bahwa nanti kami sampaikan di redaksi suratnya itu investigasi. Lantas masih di alinea pertama, Iya. itu kan dikatakan, saya baca lengkap ya. Ya. Kami telah menerima laporan terkait dugaan adanya pungutan kurung buka, infak, kurung tutup yang dilakukan oleh Madrasah Ibtidaiyah Negeri kurung buka MIN kurung tutup 1 Pontianak kepada orang tua siswa kelas 1 sampai S.D 6 untuk pembebasan lahan lokal. Itu kan salah bahasanya. Ada yang hilang 2 kata. Iya. Pembebasan lahan untuk pembangunan lokal kelas baru. Kan gitu. Maka saya bilang ini yang buat suratnya dulu. Iya. Mudah-mudahan bukan mantan mahasiswa. Karena ini kan fakultas hukum masih kan. Iya, baik itu Pak Tera. Jadi memang sebagaimana poin-poin yang kami sampaikan, nanti mungkin Mbak Mita selaku asisten pemerintahannya nanti mungkin yang lebih detail. Kita meminta informasi saja yang itu tadi saya sampaikan. Kalau nanti kemudian ada yang datang atau ada yang berkonsultasi lagi atau ada yang mengeluh bukan di tahun ini ya Pak ya, karena Min 1 ini mohon maaf dengan Bu Tuti ini sudah sering sekali kami komunikasi PPDB dan lain sebagainya yang kasusnya serupa-serupa sehingga jika ada permasalahan lain di kemudian hari maka ini loh kami sudah ada pegangannya seperti itu sih Pak yang bisa saya sampaikan. Sampai keputusan ombudsman turun tuh, ada tahapannya nggak? Keputusan maksudnya rekomendasi Untuk turun meminta penjelasan tuh, keputusannya ya. nah, ada ininya nggak? Ada hierarki. Macam saya melakukan penelitian evaluasi sumber daya lahan. Sebelum sampai ke framework evaluasi lahan, saya ada tahap awal survei pendahuluan. Itu tahapannya apa gitu maksud saya. Karena terus terang dengan menerima surat ini, jangankan makan, buang air pun saya nggak nyaman. Saya paling takut urusan hukum, benar saya. Kalau udah macam ini nih, saya udah ketemu dengan kami di urutan itu, dosen itu, baik pimpinan maupun seluruh warganya itu ada dilindungi pendamping hukum. Nah, saya udah konsultasi, kebetulan beliau sekarang kan dekan hukum, Pak Hasim. Kayaknya Pak Hasim udah WA ke orang yang dia kenal di Ombudsman, saya nggak tahu apa Pak Agusnya atau siapa. Dia pun udah forwardkan jawaban orang itu. Ternyata hadir ya, saya nggak perlu dampingi dulu, tim nggak perlu dampingi dulu, karena itu biasa tuh katanya gitu. Nah, tapi kan saya yang menerima ini kan, kebayang nggak? Harusnya ini dipertimbangkan. Baik Pak, maaf Pak, saya paling Boleh, Arif boleh. Pak Budi aja Pak Budi. Pak Budi waktu SD. Bapak bilang boleh tadi tiga-tiganya. Saya pilih Pak Budi Pak ya, soalnya di kantor saya juga ada Pak Budi. Jadi Pak, Ombudsman di sini sebenarnya sebagai menampung keluhan masyarakat. Jadi kami memahami psikologinya sekolah, baik dari kepala sekolah, baik Pak Fotokopi. Kalau laporan gini pasti rasanya defensif, sistemnya langsung naik. Kami paham dan kami sering juga menerima laporan-laporan semacam itu. Sering. Iya Pak. Kalau Jadi saya santai. mati, Jangan Tenang. Makanya Pak laporan ini sifatnya tertutup. Jadi saya mau konfirmasi dulu, ini kita video bukan wartawan ya Pak ya? bukan untuk saya. Kita turunkan dulu ketegangan ini.
posisi itu ombudsman itu di tengah-tengah, ada masyarakat, ada pihak penyelenggara pelayanan publik, penyelenggara pelayanan publiknya ada di sini, ibu-ibu dan bapak-bapak di sini, gitu. Dan masyarakatnya tentulah bisa memiliki haknya untuk menyampaikan keluhannya. Ombudsman ada di tengah-tengah. Jadi tujuan kami datang sini itu Pak, sebenarnya konsepnya cuma mendapatkan clarity atau penjelasan terkait pungutan yang dilakukan di satu ini. Tugasnya untuk pembebasan lahan untuk pembangunan kelas batu. Kalau misalnya kita sudah dapatkan clarity daripada bapak-bapak dan ibu-ibu di sini, clarity-nya berupa dokumen, berupa ketentuan, berupa apalagi berupa keterangan. Kalau sudah kita dapatkan clarity itu dan bisa dipertanggungjawabkan sebagaimana ketentuan, sudah selesai. Begitu saja. Nggak usah pakai keluar surat, nggak boleh. Bagaimana Pak? Nggak usah pakai keluar surat ini. Oh, Bapak Bawa aja surat tugas, datang ke sini ketemu dengan ibu atau ketemu saya di kampus, lebih enak gitu loh. Surat ini tapi kan semua kami, kalau misalnya kami tiba-tiba datang pakai surat tugas tanpa pemberitahuan gimana? Kan bisa juga Bapak kami lebih kaget. Oh, ini sifatnya pemberitahuan. Pemberitahuan Pak. Permintaan penjelasan secara langsung. Iya. Tapi ada bahasa itu laporan. Iya, ada Bahasa ini juga yang buat kita tuh. berdebar. Saya Bu, terus terang hampir mau pingsan saya. Jadi saya udah pernah mengalami pertama PPDB ini lagi kan. Iya, memang betul Pak. Saya mau bekerja, aku balik dari kerja Pak Hendri. Beliau ini setiap hari bolak-balik seberang loh, pakai motor. Karena mini ini masih ada 2 satuan Iya. ini. Akibat surat ini ya Allah. Iya, Pak. Bagi kalian sih biasa-biasa. Kami menanggapinya terus terang laporan di situ. Laporan lagi ya Bu ya. Itu bacaan di situ kan laporan. Laporan lagi, Nah, ya. jadi ini sejuk kayak di saya ini. Pak Hendri itu WA sore masuk kan? Benar. Assalamualaikum Pak Vera, ujian berikutnya. Nah, Dalam hati saya tuh ujian untuk anak saya kelas 6 ya. Oh jadwal baru. Dalam anak saya buka dulu. Kalau saya buka data tentu dulu saya balik dulu. Iya. Aduh. Tidak apa-apa, nggak ini Ibu, Bapak. Kami dalam artian bukan mencari-cari kesalahan, Kak. Cuma kita membutuhkan kejelasan aja. Iya, kita berdiskusi Nah, tadi. diskusi. Maka dari tadi Mbak Puput bilang kita diskusi. Kami paham berapa kali kami ngurus masalah ini, Pak. Memang bawaannya mau naik aja emosi gitu. Kami paham. Tapi masyarakat juga butuh kejelasan atas Tapi tindakan yang dilakukan itu juga penyelenggara. karena yang dikirim perempuannya. Jadi tidak belawang saya kan. Iya, kalau Pak Agus di sini udah gimana nih Pak? Pasti seru ya. Tapi karena ini masih pagi dan ini hari Jumat, berarti kita harus berbaik-baik Pak ya. Kita turunkan ketegangan ini, boleh Pak? Si Bapak Kecuali ya. kalau Bu Sumi dan keluarkan konsumsi. Makanya tadi lupa kami bawa kartu kita satu meja ya. Jadi kita tidak ada bicara gitu. Jadi kita bisa ngomong Nah, dulu. nah, Tidak apa-apa. Tapi kita cara. Dan kita bisa ngomong dulu ya sama-sama. Boleh. Dengan Pak Budi ya, saya tetap panggil Pak Budi ya. Vera jalan. Pak Vera, Pak Vera itu apa? Ada. Saya kirim link YouTube-nya dia ke awak. Saya tunggu di WA. Saya kirim linknya. Nah, pertemuan hari ini bisa kita akhiri. Ditonton ya di link tuh. Semua udah jelas. Saya ini kan YouTuber. Nah, ini udah dicatat. subscribe-nya banyak. Oh, terus kanan saudara. Ini ke ibu-ibu. Kami terbuka Bu. Iya. Di masalah ini ke YouTube untuk pertemuan dengan orang tua murid kita pakai itu. Iya. Karmita Ini kalau Oktarina memang Sigamita. kalau misalnya apa coba penjelasan gitu kan, Iya. kalau orang tanya, Ya. bisa sedih-sedih Bu. Terus yang YouTube yang Kalau yang dua lagi tuh. spesifikasi yang pelapor ya, pelapor apakah bisa ini atau apa atau seperti apa yang harus bisa turun langsung? Karena kalau saya lagi, kalau hanya seperti ini dari jumlah siswa yang ada di sekolah, kayaknya terlalu kecil. Maaf ya Pak. Karena buat saya di mana angka belanja itu ya sebagusnya berhasil itu memang pasti ada. Jadi spesifikasinya. Jadi memang Bu izin ini kalau untuk pelapor sendiri, jadi kita ada beberapa kriteria. Pertama korban langsung. Korban langsung itu yang artinya terkena langsung dampak dari bencana. Bisa kuasa korban. Kuasa korban itu bisa anggota keluarga. Artinya misalnya
misalnya saya cerita apa, ibu nanti yang nyampein ke ombudsman, bisa anggota keluarga, bisa juga dari kuasa hukum. Jadi dari kuasa hukum ini bisa lewat lawyer, bisa kuasa perorangan, itu bisa, atau yang langsung berbadan hukum. Itu bisa, itu kriteria pelapor yang bisa kami terima. Jadi yang tadi ibu sampaikan, kalau sendiri mungkin rasa-rasa tidak. Nah itulah Bu, kita kan waktu ketika misalnya kita terima konsultasi, bisa saja, kami itu sering gitu, misalnya tetangga saya bilang kalau di sini gini, ini saya bilang, bude saya bilang begini. Nah itu biasanya konsultasi yang punya potensi, kalau kami bicara potensi ya, potensi penyelenggara maladministrasi itu biasanya kami kumpulkan informasi-informasinya, bukan hanya di bidang pendidikan, apapun itu nanti kami kumpulkan, maka kami bawa serahkan ke perwakilan. Mana nih yang kemudian punya potensi yang besar, yang mungkin dampaknya akan terjadi lagi kemudian. Itu yang kami jadikan investigasi atas KKP. Ya, Terus gini, mungkin sebesar apa dampak yang sudah masuk ke dalamnya laporan ini yang kita ini Jadi kita yang lagi sidang ya. Istilahnya sudah enggak kan enggak dengan satu langsung buat surat kan, mungkin. Nah pasti kan ada sesuatu yang sudah diperiksa, udah Mbak lihat sejauh mana dari si A, dari si C atau siapapun dari konfirmasi yang udah masuk di sekolah. Karena bukan apa, kami sudah menjalankan mekanisme sedemikian rupa dari komite kami sekolah anak aja, terus dari terus berarti sumbangan yang masuk itu udah rate-nya udah di atas separuh, mohon maaf lah. Jadi kalau kami lihat itu dari spesifikasi yang masuk kayaknya aneh lah menurut saya gitu. Jadi kami hanya berasumsi yang lapor ini apa mungkin nggak ada. Kedua nggak niat tinggal, tapi nggak ada yang buka kan sulit. Ketiga mungkin juga pelaku kelas. Jadi mungkin bisa dibicarakan baik-baik karena itu dalam rangka itu sudah jelas kita mengambil ustaz untuk membicarakan bahwa kalau tidak memang doa aja, bantu doa aja. boleh. Itu betul informasi yang ustaz. Ya, artinya nggak wajib pada Kita memang pakai rate karena kita ada budget kebutuhan. Tapi itu kan sudah dilontarkan dan sudah disepakati. Dan kami bilang yang lebih silakan Bapak Pera itu siapa Pera menurut saya memang nggak ngomong. Saya dengar sampai akhir. Nah, dan Pak Ustadz dan Pak Pera menjelaskan bahwa ini kita berikan bagian yang lebih mampu silakan lebih, yang nggak mampu silakan bicara dengan wali kelasnya. Kenapa harus bicara dengan wali kelasnya? Supaya ada keterbukaan dan ada komunikasi. Nah, komunikasi itu baik lah. Jadi kita tahu duluan. Karena kami di sekolah ini juga menyediakan untuk orang-orang yang nggak mampu. Lapor pun nggak bisa beli LKS. Kami siapkan di koperasi. Lapor bu kita nggak punya baju. Kami siapkan. Tapi ada laporan dari orang tua. Karena kalau ada laporan kan orang datang swasta doang. Nah, kalau kita berdampak seperti itu. Jadi poinnya tadi tidak wajib ya Bu ya untuk membayar seperti itu. Kalaupun kemudian tidak berkenan membayar, bisa dikomunikasikan ke wali kelas. Tidak bayar bisa saya wakil kesiswaan, saya yang mana? Iya, boleh izin Bapak Ibu, mungkin tadi udah Ada 3 nih Pak ya? Ya. Ya, baik. itu dari rapat-rapat, cuman Yang pertama saya kirim tadi itu yang tadi malam kedua. Nah, itu karena kesibukan kan kadang-kadang tak sempat ya nge-reader untuk jadi YouTube tuh kan. Tapi saya sedihnya tuh karena kameramen kami dulu si Edi kan, saya tak jadi kameramen kan sedang beli nasi. Jadi saya minta anak santren Pak Ustadz dia rekam. Ya namanya orang baru pedang handicap. Anak saya sedang sekolah, sedang ada apa ya Bang Sabtu nak jadinya. Kalau dia ini insya Allah hasil rekamannya luar biasa. Cuma belum jadi YouTuber aja saya. Jadi bagus gitu. Dan memang dia udah alat-alat yang gini udah saya udah lurus lagi lah.
anak laki-laki saya ini lah. Nah, jadi di menit ke-12 dari video pertama itu bisa lihat tuh, itu penekanan saya berulang-ulang saya sampaikan. Ini tidak wajib. Dan ini Mbak bisa catat, ini merupakan permintaan saya untuk sumbangan yang kedua. Yang pertama itu 2016 untuk bangun musola. 2016 bangun musola. Jadi saya waktu itu baru jadi ketua komite menggantikan Pak Sawal. Nah, anak saya pun baru masuk nih, si Fauzan nih, kena sekolah sore. Sekolah sore waktu itu maghrib tuh cepat, 5.30 udah maghrib. Dia pulang 5.15. Kalau saya bawa pulang ke Sungai Jawi, tak dapat asal. Di sini tak ada madrasah, tak punya tempat sholat. Anak-anak cuma belajar teori, wudhu, cuci muka, tapi tak pernah. Kalau yang mau sholat, anak saya sering di UKS. Nah, akhirnya program pertama saya selaku ketua komite memanfaatkan 4 kapling tanah yang dikumpulkan oleh Pak Sawal, dipakai 2 kapling untuk bangun musola. Itu nol juga. Undang ya Bu ya? Iya. Undang. Waktu itu belum Ibu nih, masih Pak Supriyadi. Pak Suryadi. Suryadi. Nah, masih Pak Suryadi. Nah, gitu juga ngomong. Betul. 1 bulan kemudian masuk koran. Masuk koran. Di Pontianak Pos. Tapi dia masukkan surat di kolomnya Pak Wali. Waktu itu Pak Sukarmiji kan, yang yuk bangun kota kita yuk. Nah itu dia kolomnya tuh. Lalu dia bilang ini apa macam-macam lah. Tapi jawaban Pak Wali itu bagus. Mungkin ada timnya lah yang untuk menjawabnya. Mungkin Pak Wali sendiri mikir kan. Jadi dia bilang sekiranya belum punya fasilitas ibadah, gunakan fasilitas ibadah terdekat. Nah, kan? Tapi kalau itu udah merupakan komitmen bersama, didukung, kata dia. Itu menyenangkan hati. Kami ngomong dengan Pak Wali, dengan adanya surat itu tuh, kata orang kan 2 kesulitan, 1 kesulitan akan ada 2 kemudahan. Terbukti. Habis ketemu Pak Wali, langsung Pak Wali bantu 20 juta. Jadilah keramik lantai 1, 2. Jadi sedih kita kan, dilaporkan orang gini-gini. Nah, akhirnya dapat. Nah, sekarang gini lagi nih, ombudsman lagi. Padahal karena pengalaman itu, tentulah saya lebih hati-hati kan. Berkali-kali make saya di sini ngomong. Jadi ibu-ibu semua kalau di pertemuan komite itu masih ibu-ibu lah, bapak-bapak belakang. Saya bilang tolong. Tapi orang kita nih, sesama muslim ya, kebetulan kita semua muslim kan, memang susah mau kompak gitu. Penuh curiga. Jangan bayar lah, nanti libat sama komite itu, mana nggak tahu. Itu kesirikan itu. Nah, jadi saya kemarin curiga, mungkin saya kelepasan ngomong. Jadi waktu yang pertama tuh, dugaan itu adalah ibu-ibu yang di bawah ini, yang antara anak kelas 1 kelas 2. Mungkin jangan catat. Mungkin. Jadi dia ini kan tukang ini, dia tukang tahu awak kan? Tahu kan awak dia? Kita tidak boleh kan? Kita tidak boleh dulu, tapi dia tuh yang membuat hawa itu jadi ini. Kau udah bayar? Belum. Aku belum. Bisa bayar. Sudah tuh. Udah anda bayar. Sudah lagi. Nah, pada waktu bangun musola tuh lebih dari 10 yang lapor ke saya. Minta apa? Minta keringanan. Yang saya ingat 2. Yang satu tuh cuma buat kue, nitip dengan orang di warung. Pak, saya tidak mampu. Ibu tidak kena. Ibu bebas. Enggak Pak, saya tetap mau bayar. Karena apa? Dia takut anaknya dibully kawan-kawannya. Makanya wali kelas saya wanti-wanti. Tidak ada penagihan sumbangan sukarela di depan kelas. Misalnya manggil Fauzan, nanti bilangnya orang tuanya belum bayar itu, tidak boleh. Nanti kawannya bukan apa? Fauzan belum bayar, Fauzan. Dia takut. Jangan sampai anaknya malu karena mamanya belum bayar. Ibu tunggal. Nah yang satu lagi yang saya ingat, dia bilang dia jual cincin untuk bayar. Karena suaminya cuma jualan pakaian pakai mobil pickup di bundaran Kota Baru. Sedih tidak kau bayangkan? Rasa saya itu macam mana? Kalau udah ibu jual, udah dia bilang, astagfirullahaladzim, tidak digadai ya ke bu.
Aduh Bu, nggak usah bayar. Saya bilang, enggak Pak, saya tetap bayar. Saya datang ke sini bukan mau cerita itu dah saya lakukan 3 bulan yang lalu. Hah? Tapi Ibu datang ke saya mau cerita dagangan suami saya sekarang laris. Nak jual selai, dia setiap malam tuh setengah mati. Nak pindahkan mobil dia ke tempat dekat KMPI tu, yang ada pasar malam tu di depan BPN tu, itu tak sembarangan, udah ada kaplingannya. Jadi dia tetap berjualan di sana. Kalau di situ mungkin kata suaminya agak lari sedikit kita, Dek, katanya kan. Tapi ternyata kata dia ya, tak tahu lah itu ada sebab atau enggak. Dia cuma mau bilang, dah terbeli lagi cincin tu. Sedih dah kan. Nah, orang yang macam itu tuh, itu lebih punya hati perut kata orang Malaysia. Dibandingkan kita-kita nih yang PNS, yang mampu, yang paham, malah isinya tuh kecurigaan. Karena ada ketidakpuasan dengan pemerintah, misalnya ada ketidakpuasan dengan apa, akhirnya semua orang dicurigai, dipukul rata. Semua orang jahat, semua orang koruptor. Nah itu yang tak boleh. Saya kan ngajar kewarganegaraan, Pancasila. Hari-hari saya ngomong dengan mahasiswa macam itulah. Kita berhadapan dengan mahasiswa yang kritis. Pak, itu minyak goreng memang betul. Di Indonesia nih, kalau saudara ada punya saudara yang mau kuliah karena dia di kedokteran, terus suruh pilih dokter mata dengan THT, itu yang perlu. Atau malah tidak perlu. Karena yang didengar dengan yang dilihat tak sama di Indonesia. Jadi tak yang sakit tuh matanya, kupingnya atau gitu, kira-kira seperti itu. Nah itu yang membuat saya begitu terima surat ini, dapatnya dari Pak Henry. Aduh, hai. Apa lagi? Benar. Lalu hasil pertemuan kami diskusi 2 kali ya Bu ya. Kami tidak main-main kali ini. Ini biar jadi pembelajaran ke depannya. Orang yang melapor kata isu ini pasti kami keluarkan dari min 1. Bayangkan tidak main-main. Karena harus ada efek jerah kan. Jangan enak aja. Dia ketawa aja, kita yang sakit perut. Nah, kita yang seusia ini kan rentan penyakit kan. Jadi gini Pak, kita telusuri aja, maksudnya dalam artian tolong Bapak dan Ibu jelaskan bagaimana kronologinya pertemuan di tanggal 12 sama 19 Februari itu, apa yang dibahas, surat undangannya, terus hasil dari berita acara atau hasil pertemuannya bagaimana. Silakan Pak, silakan. Aku minta apa nih? Anda tahu tidak saya ceritakan? Apa lagi? Kayak gini Pak, ini kan pertemuannya tanggal 12 sama 19 Februari. Iya, Ada tanggal undangannya. tanggal 12 itu kelas 1, kelas 2, kelas 3. Dokumen undangannya ada, boleh tunjukkan ke kami. Kami foto. Nanti mau digunakan untuk apa? Itu kan dokumen itu tadi. Untuk pemeriksaan Pak. Nanti kami kan harus laporan ke Pak Agus juga hasil kami. Nggak usah lah, dari omongan saya dia dulu. Kalau nanti Bapak, dia jadi dalam ketentuan Ombudsman Undang-Undang 37, Ibu Bapak ini kan penyelenggara pelayanan publik. Kami berwenang untuk meminta dokumen. pasal berapa? Pasal 8. Pasal 8. Oh, yang dalam surat ABG. ini. Nah, kalau Pasal yang di surat 8. itu saya pakai Undang-Undang dasar 37. untuk permintaan klarifikasi. Kalau untuk permintaan dokumennya di pasal A, huruf A ya, huruf A untuk D. Pokoknya dari situ. Ya, pasal 6 dan 7. Ombudsman berwenang meminta keterangan secara lisan dan atau tertulis dari pelapor. Lapor, Pelapor mana? Ada dokumennya. itu kan untuk proses pemeriksaan. Kalau pelapor beda lagi, itu di pasal sebelumnya. Nah, kalau pelapor itu kita minta untuk Saya udah download itu undang-undang kamu. ini aja Pak, ambil simpelnya. Ini kan kita kami ini cuma mau menguji Bapak, menguji pelaksanaan silaturahmi itu apakah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Nah ketentuannya kan ada, berarti harus Mana dilengkapi ketentuannya, dengan Pak? dokumennya. Patokan ketentuannya mana? Makanya kami minta dengan Bapak, Loh. komunikasi dengan Bapak. Macam mana saudara mau menilai ketentuan kami yang kami lakukan dalam silaturahmi benar tidak salah? Nggak ada standarnya kan? Simpel saja Bapak. Apa? Ini kan pertemuan tanggal 12 dengan 9 Februari. Oke, dah. Kami minta tunjukkan dokumen undangannya, kami foto. Nanti itu tidak kami sebarluaskan ke masyarakat. Itu sifatnya rahasia di kami. Gitu aja. Hanya untuk melengkapi Untuk pemeriksaan kami saja. masyarakat semua. Itu undangannya dibagikan semua. Iya. Kan tidak mungkin kami minta ke itu. Tidak mungkin kami
kan bingung. Itu kan dokumen terbuka. Ya. Undangan boleh kasih. Undangan aja. Ada, minta apa ya ada? Jangan itu semua. Tidak kami sebarluaskan kalau super. Oh ini salah tidak gitu kan. Oke. Oh jadi tanggal 19 kelas 4. Nah, gitu. Kita berdua. Ini sudah pakai 3 sesi. Dua pakai sesi dia. Satu hari pakai sesi satu hari. Kelas 1 Full. full sampai sore. Jam 7 sore. Jam 8 sampai jam 3 sore. 3 jenjang. Dan berikutnya 3 jenjang lagi. Percaya gini. Hukum tidur untuk gerak pertama kali ini orang kasih. Ini saja surat nomor ini ya. Sebut sesuai ketentuan pasal 8 ayat 1. Dalam menjalankan kegiatan yang dimaksud dengan pasal 67, yang paling pas dengan kedatangan Mbak itu adalah pasal 7 D, poin D, melakukan investigasi atas prakarsa sendiri. Nah, ini kan ada di sini. Ya, nanti. Kalau mau betulkan yang itu sekalian betulkan. Jadi ini prakarsa sendiri. Pak, mau ini untuk pembebasan lahannya di daerah mana ya Pak? Gang Langen Sari. Di mana Pak? Langen Sari. Gang Langen Sari. Langan ya. Iya, Coba. Sari. Untuk pembebasan ya. Tapi betul Pak, itu untuk lokal atau untuk gedung baru atau apa Pak bahasanya? Gedung baru. Kami tahunya lokal bahasanya. RKB namanya. Ruang kelas baru. Ruang kelas baru. RKB. Di Langan ya. Di Gang Langen. Sari. Rencananya berapa Pak lokal yang mau dibangun? Jadi ini sebenarnya di YouTube itu ada ya. Nanti kita Enggak Pak, biar nanti kami tonton. Tapi maksudnya ini hanya Jadi gini, Keterangan dari kami perlu bersyukur, alhamdulillah. Pada tahun 2022 ini ada 5 madrasah ya. Iya. 5 madrasah se-Kalimantan Barat yang dapat RKB tadi. Nah, untuk kita ini di Kota Pontianak cuma kita ya. Aja. Satu inilah Min dapat. 1. Yang dapat, yang 4 ini malah di luar Kota Pontianak. Nah, bantuannya itu berupa 6 lokal, 2 lantai. Nah, kami kalau harus meroboh yang lama, harus meroboh 8. Nggak logis kan? Dapat 6, merobohkan 8. Padahal permasalahan kami itu kekurangan ruang kelasnya. Nah, alhamdulillah yang tadi 4 kapling, yang 2 udah dibangun musola, masih ada 2. Nah, 2 kapling ini ternyata setelah diukur sama yang mau bangun kurang sedikit lah istilahnya.
hasil mencari siapa pemiliknya kan. Iya. Nah, kita nego lah beli. Nah, ternyata kan kita memang tidak punya uang. Kalau kita roboh di sini, selain kita rugi 2 ruangan, kita harus pindah karena ini level SD. Ada besi masuk, belum lagi ini madrasah yang kelas 6, yang ibu-ibu macam ini, ada yang udah datang bulan kan? Misalnya karena zaman ini udah berubah gitu kan. Nah, Pak tukang pakai kolor lewat pagi, pergi mandi, pergi apa kan tak elok kan? Nggak dipasang seng lagi, nggak mungkin kan? Kami harus meniru senior kami dari MAN 2, MAN 1, kontrak ke Gang Ilham, STKIP. Itu pun duitnya tidak ada. Harus minta juga dengan orang tua. Tidak ada dalam budget, tidak ada. Nah, daripada minta duit untuk sewa, memindahkan nih meja guru dengan berapa perlengkapannya, bawa ke Gang Ilham dulu, entah berapa di ongkos truknya. Orang milih sekolah kan berdasarkan lokasi sudah. Tiba-tiba dalam pertengahan jalan lokasi dipindahkan. Orang bisa runtuh, bisa di PT-UN kan. Kenapa tidak dibilang bahwa mau pindah? Rumah saya jadi makin jauh ke Gang Ilham sana, bisa kan? Nah, akhirnya kita pilih, kita beli itu dengan cara kita mengumpulkan uang. Nah, diundanglah orang di semua. Itu ceritanya. Sebelum itu kami malah melemparkan surat untuk audiensi dengan wali kota. Bahkan saya udah ngomong lisan. Karena saya ini orang bukan birokrasi, saya tak paham. Saya ketemu dalam musrembang, saya salam Pak Wali, langsung saya bilang, Pak, kapan saya bisa audiensi dengan Bapak? Terkait apa Mas? Katanya kan, ini pembebasan lahan untuk pembangunan di Min 1. Oh, hari ini Senin loh, Senin jam 9, lapor dengan ajudan. Rupanya kan ketemu wali kota tidak segampang itu. Begitu kami konsultasi dengan pimpinan ibu ini, kami dia kan juga sama-sama Forkominda ya, jadi kan kenal kan, di WA-WA-an gitu kan. Nah, jadi dia bilang nggak segampang itu, jadi kita harus mengarahkan surat dulu, surat itu sampai ke ajudan, cari jadwal dan sebagainya kan. Nah, tapi saya nggak sampai. Jadi usaha kita tuh tak semata-mata minta duit. Kita cari siapa ada donatur ke. Tapi kan beda bangun ruang kelas dengan bangun musola. Musola kemarin tuh itu kalau mau jadi hitungan arsiteknya tuh 622 juta. Dengan dana 622 berapa gitu. Nah, ternyata di rekening komite tuh paling tinggi 300 ya. 300, tapi jadi musola. Karena bantuan orang macam-macam. Jadi ada yang tiap minggu membantu, yang saya ingat nih, semen 10 sak. Setiap hari ini Jumat 10 sak datang. Tapi orang ini tidak mau disebutkan. Lama-lama saya intai yang Jumat tuh. Datang dia, buat merahnya saya lihat kan. Ternyata nasi maete nih. Nah, mainnya lah. Karena orang kalau bangun musola tuh kayaknya amalnya beda gitu, kelasnya. Pahalanya tuh kelasnya lain. Nah, kalau ruang kelas kan tantangannya beda lagi. Seolah-olah itu bukan amal jariah. Padahal kalau dalam konsep Pak Ustadz itu, membangun lembaga pendidikan Islam itu tidak beda jauh dengan bangun masjid. Jemaahnya kosong, subuh 100 jam aja. Kan? Nah, itulah istilahnya gitu. Nah, jadi maka akhirnya sampailah pada keputusan kami bersama sekolah mengundanglah untuk kita ngomong. Nah, besarannya untuk kelas 1 dengan kelas 2 ya. Dia sukarela, tapi kita harus kasih patokan. Nah, 500 karena mereka selama dia sekolah di sini kita belum pernah minta bantuan apa-apa. Nah, saya selalu mengawali begini. Saya selalu mengawali kesadaran saya juga kan orang tua. Anak saya masih ada kelas 6. Anak saya 4-4-nya jebolan sini. Artinya lewat sini lah insya Allah ya. Nah, jadi saya bilang ini, kita jangan lalu karena anak kita masuk sekolah negeri, lalu kita seolah lepas tangan, tinggal carikan dia baju, uang jajan, antar jemput gitu. Padahal nilai ibadah kita sebagai tanggung jawab kita membesarkan anak itu kan sudah diwakili oleh sekolah negeri tadi. Sekali-sekali berinfak dalam bentuk ini. Itu saya dalam ceramah saya, dalam minta sedekah nih, saya selalu awali dengan begitu. Kesadaran lah, mengetek urat geli orang tua itu lah, biar ada kesadaran. Nah, tahun ini alhamdulillah ya, inisiatif dari guru kita hadirkan Pak Ustadz. Jadi dia lebih kepada dalil-dalil dalam Islam itu
balasan Allah, janji Allah tuh dengan lengkap lah dia sampaikan. Karena saya kan bukan pakarnya agama, jadi saya nggak bisa. Nah, alhamdulillah sampai per tanggal kemarin kita mau ke notaris itu udah terkumpul 215 juta. Dari total harapan kami itu terkumpul 300 karena jumlah siswa kita berapa? 15 atau 1013 lah. 1013. Hanya untuk Ini ya, satu. Bayangkan yang mau pindahkan 1013 itu ke Danilham. Masuk ya, saya nggak pernah pikirkan. Ini mau berapa? Nggak ke ibu ini, nak ke seberang makin jauh. Dari Dansep, nggak bisa 15 ke Saigon. Nah, kelas 3 dengan kelas 6 karena pertimbangannya pertama yang salah udah pernah diminta. Terus yang kedua, bangunan yang akan dibangun ini pun mereka kan istilahnya tidak terlalu menikmati. Yang kelas 6 anak saya kan insya Allah kapan mulai ada habis Ujian 14 sampai udah ujian kan. Jadi kalau kita minta 500 kan rasanya mana? Jadi kami buat patokan 200. kelas 3 sampai kelas 6 200. Nah dihitung-hitung kali jumlah siswa apa tuh harusnya bisa terkumpul 300. Karena yang punya tanah nih Pak Buyo menjual pertama itu 375. Itu Berapa Pak? Berapa luas? aduh. Dua meter. Kalau kita buat main tampaknya tak cukup. Nah, kata orang. Cuma karena membeli karena perlu nih. Saya kemarin diskusi dengan notarisnya Pak Basuki itu lama. Karena saya pernah dengar kalau belanja atas nama negara walaupun pakai nama komite itu cuma boleh 1,5 kali dari NJOP nilai taksiran. Tanah Pak Buyong nih cuma ditaksir 188 juta. Dari situlah ditarik pajak pengalinya tuh. Nah, kalau mau dijual tuh kalau 1,5 kalinya tuh 285. Sekarang saya harus beli 3,5. Saya bisa diperiksa lagi seolah-olah saya memperkaya saya atau memperkaya orang lain. Kan bisa saya kedip mata kan dengan Pak Boyong 350 ya. Nanti udah nampak transfer tuh 3,5 ada bukti, Pak Boyong transfer lagi ke saya atau ambil cash kasih saya 25 bapak 25 saya. Kan bisa. Ini kan cuma akal-akalan kita. Seolah-olah yang beli itu komite. Sebenarnya nanti tahapan terakhir itu adalah saya menghibahkan macam musola ini menghibahkan ke madrasah, Kementerian Agama. Ya, nah itu lama kemarin diskusi dengan Pak Basuki bagaimana supaya aman gitu. Jadi kalau hukum ini memang buat saya stres lah. Iya Pak, sekolah kan nggak boleh terima uang. Cuma kenapa bahwa orang tua saya dulu bilang kau pokoknya jangan kuliah di hukum, apa nih kata satu itu, jangan jadi polisi. Kakek saya polisi kadang. Orang tua pesan itu, ini nggak pernah di meja makan. Jangan kuliah hukum. Nggak tahu. Sekarang baru saya paham ya Allah Pak. Jadi Pak, ini hasil pertemuan tanggal 12 sama 19 Februari ini dituangkan dalam berita acara ada Pak? Ada Oh kesepakatannya? nggak ada, nggak pernah pakai berita acara macam itu. Jadi kesepakatannya di mana Pak? Bisa. dicatat. Dicatat Nah, mana? boleh kami lihat. Oh ada. Ada dicatat. Ada. Sini Kayak ya. pemilihan rapat. Oh iya, ini maksudnya yang macam gini. Iya. Oh. Jadi bisa dipertanggungjawabkan hari itu maksudnya. Oh, ini yang tanggal berapa Bu? Lupa saya. Tanggal 12. Daftar hadirnya ada nggak Bu? Ada. Daftar hadir pertemuan. Ada semua. Fotonya ada. Kamu mau minta apa lagi? Ada apa Pak? Ada apa Bu? Kami ini macam-macam. Enggak pulang. Ini kan bukan sekolah yang minta duit, komite yang minta duit. Sekolah, tidak boleh kan sekolah kan? Iya, soalnya. Sekolah. Cuman gini, yang perlu kami garis bawahi untuk menyerahkan data-data ini kan pernah berpengalaman dari Iya. Itu yang kami takut. Ingat saya beberapa kali nelpon Bu Marini dari malam sampai subuh karena rapatkan sampai subuh gitu, ingat. Artinya khawatirnya data ini kan salah dimanfaatkan, transparan bukan berarti dipanjang. Itu yang harus kami garis bawahi ya. Ombudsman bukan LSM Pak. Iya betul. Tapi ini terjadi. Tadi sama-sama pemerintah, kami menjaga itu. Itu terjadi dan ini terjadi. Ini terjadi. Ya.
Iya, perpres kami di dalam. Berarti itu memang error sama Pak Marini kan? Ya, dengan Marini. Karena itu data disampaikan ke publik yang memang kami seperti itu. Mereka membaca itu berbeda. Disebarkan lagi. Ya, dan kami memang ada polisi, tentara, kami kita jaga. Siapa orang-orang itu, yuk kita rapat ke dalam. Kita tarik orang-orang itu. Itu artinya jangan sampai yang di tengah ini malah mengadu. Ini pengalaman. Karena pengalaman bukan berarti lah terjadi ini terjadi itu. Itu yang makanya Pak Era sangat berhati-hati karena ini kan pegawainya komputer gitu seperti itu. Ya, makasih sudah diingatkan. Pernah nggak dengar ada kasus besar skala nasional, nomor telepon tuh diperjualbelikan, tahu kan? Nah, yang mungkin kalau orang hukum tahu lah, mungkin waktu kuliah itu jadi bahan presentasi. Jadi orang menawarkan kredit apa tuh, dapat nomor telepon kita dari mana? Nah, setelah dilacak oleh tim cyber polisi itu, tidak semuanya tuh kelakuan dari operator yang menjual. Nah, ternyata orang itu datang ke konter seolah-olah beli pulsa kan, beli pulsa 10.000, lalu buku kecil si tukang jual konter tuh dipoto dia. Kalau orang beli pulsa per tanggal 2 hari sebelum sampai situ kan, itu pasti nomor aktif kan. Nah, jadi dia ngirim tuh enggak asal baca nomor-nomor itulah. Nah, itu dijual satu nomor 5.000 misalnya kepada orang-orang yang menawarkan hutang atau apa, termasuk nomor rekening. Ada kan banyak yang kena tuh orang-orang bank kan, ngasihkan nomor itu kan. Nah, itu memang nggak tahu lah kita Indonesia nih, nah. Kalau memang masih susah. Nah, lanjut lah, Hendri. Izin Pak, tadi mungkin beberapa nanti minta dokumen. Ini tadi terkait bahwa biaya yang sudah tertentukan 216 juta dari sekitar dari targetnya sekitar yang diharapkan 300 juta. Kalau misalnya Bapak Ibu, ini sudah tidak ada lagi yang membayar, tetap ditagihkan ke yang punya. Oh, ada lagi. Kami PPDB 2022-2023 minta lagi. Oh gitu. Kelas 1 aja. Kelas 1 aja, kelas 1 baru. Malah untuk pengalaman dikasih surat ini kan ada hikmahnya ya. Iya, ada. Jadi kita lebih hati-hati aja. Iya. Jadi kami, awak tahu lah ya, sejak saya jadi ketua komite nih, namanya titipan nak masuk sini nih, tak usah saya ceritakan lagi. Adalah dari kawan kampus lah, HP lah. Ibunya harus bertapuk nih, Pak Hendri ini harus bertapuk kalau pas penerimaan tuh. Sekolah ini nih masuk gang, tapi banyak yang pengen sekolah ya kan nggak dulu, tak apa lah buat. Nah jadi kita harus sembunyi gitu. Nah, waktu mau masuk tuh ngomongnya, berbunga-bunga. Pokoknya Anggota Dewan A, anggota Dewan B, pokoknya dia cucu raja. Iya Kalau benar. saya ngomongkan, Kerja di bagian ombudsman, macam-macam. pokoknya janjinya tuh Kita yang dilaporkan. lantai ini kilat. Coba Pak jalan, mari jalan ke goyang ke sebelah. Itu Nah, banyak. kalau kau berani berjalan ke sana, itu dah goyang. Ini nih udah 2 tahun. 52 tahun gedung ini. Bagaimana cara kami menyelamatkan siswa? Jadi nanti insya Allah ya kita ada umur sehat. Waktu penerimaan tuh saya pasang badan di sini, saya duduk ketemu 55. Udah masukkan kesediaan, udah masukkan lamaran, udah Pak. Sekarang Bapak Ibu ketemu dengan saya, kenalkan saya Vera Priya Sarif. Saya masih menjabat sebagai ketua komite. Nah, komite ini punya program melunasi hutang pembebasan lahan, kan? Nah, tentu nanti kalau sekiranya saudara diterima, nah, mungkin akan dibebani itu. Nah, ini ada belangkonya. Folio dibagi 4, cuma bersedia tak bersedia ya. Saya itu kan, atau mungkin ombudsman bisa ngasih saran lah nanti. Saya itu kan dulu. Biar nanti tak ada lagi. Biar nanti tak ada dia macam-macam. Karena gini Mbak Bu, nggak cukup. Kami kan Harus bayar 350 juta. Seperti itu. Nambah lagi, Nambah karena lagi. Pak Buyungnya cuma mau bayar PPHTB dan lain-lainnya. Itu pada saat dari Pak Buyung pindah ke saya. Ya, BPTB. Nah,
saya ke sekolah, walaupun namanya hibah, tetap ada bayaran. Hibah itu bahasanya tetap macam jual beli. Nah itu yang harus saya audiensikan dengan Pak Wali Kota. Kata Pak Basuki, Pak Wali Kota itu punya hak untuk menghilangkan itu, memutihkan itu. Nanti buat surat ke Pak Amir bahwa ini tidak perlu ditarik ininya. Itu nanti ya. Nah jadi kan udahlah utang dengan Pak Buyuk 3,5, nambah lagi biaya nanti memindahkan. Balikan nama? Nah sekali PPDB itu berapa bisa kita terima? 4 kelas kan? Iya. Katakanlah 4 kali 30, 120. Iya. Nah, kan masih belum sampai 3,5 kan? Nah, dalam perjanjian kami berdua nih, bahkan 2,3,2 yang berikutnya. Iya. Nah tuh. Makan berikutnya lagi 2,3. Iya 2,3,2,4 Tiga, nah. tiga, dapat. Nah, lanjut Bu. Pokoknya sampai terpenuhi. Gitu. Karena konsep awalnya Artinya kan begini Bu, berarti yang udah terkumpul sekarang, kalaupun sudah tidak ada, berarti stop. lanjut. Nah, Artinya nanti lanjutnya betul. ya. Artinya ya kalau nggak bayar jangan ajak-ajak yang lain, nggak bayar ya udah kami pun nanti nggak ada gitu ya. Rasanya kan gitu ya. Jangan ngerepotin, bantu doa aja. Iya. Kalau itu ngerepotin. Ya, berarti kalau tahun depan ini kami maksudnya sudah ada padahal emosi tahun depan berdarah. sudah ada yang semangat kalau rapat di tempat lain sudah semangat. Ada iklan ya? Teh sosro. Minum teh dulu Pak. Ya, jadi Bu boleh ya saya nambah. Monggo ya. Saya nambahkan yang berat. Bagi kami ini merupakan suatu rezeki yang terbesar dapat bantuan SBSN. Saya ini dari tahun 2017 masuk di sini ini sudah goyang. Ada kekhawatiran terjadi terhadap anak-anak saya ini tengah belajar. Setiap tahun kita diajukan supaya dapat bantuan. Nah, pernah dapat bantuan hanya 100 juta, itu tidak bisa. Akhirnya dialihkan di Saigon. Nah, sekarang kita dapat bantuan 6 lokal. Itu tuh suatu rezeki lah bagi saya. Cuman kita punya kendala tadi ini kan. Nah, punya kendala seperti yang Pak Pera ceritakan. Jadi saya ini berusaha lain melewati komite perpanjangan tangan lah tadi. Nah, kita kumpulkanlah orang tua murid tadi kan. Tentu dengan ada indeks iuran infak yang harus dikeluarkan. Itu pun kami tidak memaksa. Mungkin mungkin istilahnya video atau YouTube dari Pak Pera itu terpotong tadi. Lagi yang tidak bersedia tidak apa-apa. Kalau mau lebih alhamdulillah. Kalau mau nyicil silakan, ya kan? Kami bilang gitu. Kalau minta keringanan silakan. Cuman kami berharap jangan disebarluaskan media sosial. Karena dinikmati pun juga anak-anak kita di sini. Ibu boleh nanti ke bawah, nanti lihat kondisi kami di dalam, gedung di dalam. Itu latar belakang. Nanti kalau itu pun jadi Bu, itu untuk anak kelas 1, kelas 2. Yang atas ini nanti mungkin tidak kita gunakan. Yang goyang-goyang nih mereka akan turun ke bawah, kosongkan nanti. Ini nih di kelas 3 lagi itu gelegarnya udah ini jarang, udah bergoyang. Bayangkan Bu, khawatiran saya, kan? Nah, makanya nanti di 6 lokal, 2 lokal kena goyang-goyang dialihkan di sana seperti itu. Saya ini beban Bu, masih terhutang. Nah, terhutang nih, sekarang kita Bu, anggap punya duit 200 juta lebih. Sementara kita harus 350 juta. Harus nyetor. Bahkan nanti di bulan 12 kemungkinan ada tim dan audit. Nah, sementara sertifikat asli kita belum megang. Itu persoalan-persoalan. Tapi bisa dibantu oleh notaris beri surat keterangan. Bisa seperti itu. Cuma yang berat bagi kami ini kan terhutang, harus melunasi. Nah, saya bersyukur nih Ibu datang. Nanti siapa tahu ada laporan lagi. Ibu udah nangkis nih. Udah nangkis. Ya kan? Karena udah disampaikan. Nah, udah nangkisnya nih. Nanti tahun 2022-2023 kami kelas 1, suka 1 kami ambil lagi. Belum cukup aja duit ini. Nanti tahun berikut aja. Nah, sampai Bu kepala kanwil kabit saya di kanwil. Bu Tuti tak boleh dipindahkan sebelum lunasi utang. Bayangkan Bu. Nah,
saya utang pribadi tak ada, ini utang untuk sekolah. Dan seperti berapa mental saya bu, terus terang ya beban saya. Nah, jadi kita punya dasar, dan saya ini ibadah. Inilah tantangannya. Karena saya udah pernah dipanggil ombudsman bu, ketika dia surat seduh kaki saya bu, ya Allah ada apa gini. Dan larinya kan ke fisik. Nah, saya mikir yang besar-besar buat madrasah. Di Saigon juga ada pembangunan musola. Komitenya bilang, Bu Tuti, kita sampai jadi. Bu Tuti tinggal 5 kunci, tapi saya tak mau. Saya tak mau terikat hutang. Kalau ada duit kita kerjakan, tak ada diam. Udah, kita pun enggak target oleh mengejar target. Tidak seperti itu. Saya berhenti kan Pak, habis ngatap, udah harus berhenti. Itu tak punya duit lagi. Kok saya enggak situ aja Bu, enggak ke orang patah tangga sekolah, kesian kepala sekolah baru nanti nagih terus. Di awal memang orang bilang, Bu Tuti ada 1 juta, ada 400 kasih. Ini duitnya harus 200 juta lebih. Dari mana Bu nak dapatkan, kita nak minta ni sakit Bu Kami minta sini terasa sakit Bu, apa beban mental. Gesekan dari dalam, dari luar. Tidak semua orang sepaham dengan kita kan. Nah, buktinya seperti ini kehadiran Ibu ke sini. Itu kan pasti ada indikasi lah seperti itu lah. Walaupun versi Ibu mengatakan gini, tapi pastilah itu intinya kan tentu ada yang tidak berkenan seperti itu. Tapi sisi lain jangan sampai tengah pembangunan ada datang, itu kan menghambat. Nah, kedua kami merasa terbantu karena kami ini berlanjut. Jika ada laporan ibu sudah punya tangkisannya, ya seperti itu. Datanya. Ada data. Jadi alhamdulillah ya. Jadi segala sesuatunya mungkin Allah sayang dengan kami. Walaupun di awalnya kita merasa bagaimana ya, tapi inilah rahasia Allah yang membantu kita nanti lancar selanjutnya. Seperti itu ya. Bu, ini tanya, ini kan tadi ada bantuan. Ini bantuannya dari Kementerian Mana? yang bantuan. Oh, dari Kementerian Pusat Bu, Kementerian Agama lewat Kanwil. Artinya kan begini, kita ini menarik buat kami karena artinya diberikan bantuan bukannya, tapi tidak kita mengusahakan sendiri lahannya. Itu kan menjadi permasalahan baru. Artinya ini menjadi menarik untuk kami. Artinya kalau mau membantu, bantulah secara keseluruhan. Ada lokal, ada lahan juga, itu bisa dini. Artinya itu kan karena di pusat ya Bu ya. Ya, intinya sebenarnya seperti itu Bu. Karena kondisi kita di lapangan, kondisi mereka kan nggak tahu, tahunya -1 dapat 6 lokal nih. Nah, iya, kan seperti itu. Nah, sebenarnya kita tidak menyalahkan dia tidak, karena kondisi kami sekolah kita ini tidak memungkinkan bangun di dalam. Nah, salah satunya karena kita tidak punya 2 lahan, kurang 2 kelas lagi, mau tak mau kita ada kebebasan lahan. Ya, kita Kanwil atau apa tidak masalah. Nanti memberikannya ya memang untuk lokal saja. Iya, gitu. Dia madrasah yang lain tak ada masalah. Dia bukan menyediakan. Dia masih punya alamat. Nggak boleh beli lahan. Gitu. Nggak boleh. Dia boleh. Dia bukan menyediakan lahan, dia hanya membangun. Nah, kita menyiapkan lahannya, seperti itu. Baik. Itu saya dikirim lagi dasar ininya PMA. Baik Bapak Ibu, ini hasil pertemuannya kan tadi sumbangan kelas 1 sama kelas 2 500.000 itu dipatok ya? Itu bukan patok, itu namanya apa ya? Kesepakatan. Kesepakatan. Kalau bayar kurang dari itu? Boleh, yang mana doa aja boleh. Tidak bayar pun boleh. Doa aja boleh. Oke. Dia harus, karena kan kita kan harus ada hitung-hitungan nih. Untuk dapat 350 juta tahun pertama ini kita berapa? Nah, Pak Buyung itu bersedia. Pada saat sertifikat jadi, akte jual beli, kita bayar dulu 200. Nanti di Desember, insya Allah kita Berusaha lunasi. Kami intinya gini, bisa aja kami berutang kemana dulu untuk melunasi Pak Buyung. Nah, karena kami berutang ke tempat lain untuk membayarnya, kami kumpulkan lagi lah kelas 1 baru nih, ya seperti itulah Bu. Kalau bisa berarti tidak bayar itu dalam artian berapa orang diperbolehkan tidak bayar? Kan berarti kan secara ekonomi orang ini tidak bayar jangan gitu. Nah gini, Nah gimana kriterianya orang bisa bayar, orang tidak boleh bayar? Istilahnya Bu, istilahnya bayar dan bayar. Yang nggak bayar itu kan istilah mereka yang kurang mampu, yang boleh. Yang mampu insya Allah, tapi kan kami
tidak maksa. Tidak maksa. Tidak harus kok bayar tangan gimana kan? surat keterangan miskin gitu? Bodoh. Enggak seperti Nggak itu. pernah. Mekanismenya gimana? Cuma ngomong Lapor. gitu. Oh ya, ketemu saya boleh, ketemu ibu boleh, ketemu warga kesiswaan, ketemu wali kelas. Ngomong ya, tahu usah orang lain tahu. Nanti malu. Iya. Oke, komite. Awak mau tahu nggak? Orang yang pertama kali bayar itu adalah saya. Pertemuan kelas 6 itu belum mulai. Hari apa saya bayar? Hari Selasa ya? Hari Selasa. Padahal pertemuan tanggal 19, tanggal 12, 13, 14, 15 saya dah bayar. Untuk apa? Menjaga mulut orang. Jangan dia bilang nanti, ih anak ketua komite itu tak bayar. Aku bayar duluan. Padahal untuk beli beras. Bohong sedikit. Biar agak dramatisir kan. Kita kan kayu agak dramatisir. Intinya kan kita kan ada target yang harus dikejar. Maka kita harus ada program yang harus kita kaya. Nah kalau kita tok langsung sukarela sekarang berapa tahun Papa harus kami ya. Kita bertahun-tahun yang logikanya seperti itu. Makanya kita harus ada right. Nah, itu mesti sepakati. Saat itu tidak ada yang komentar. Enggak ada, Bu. Amerika. Berarti kalau tidak ada komentar, tidak ada dalam rapat. Jangan. Kan gitu. Harusnya tidak perlu ada komentar. tapi Bu, hampir semua apa ya, maksudnya yang masuk ke kami ya terkait misalnya PPDB, Bumata, atau permintaan itu rata-rata rapat nih sama-sama. Sebelum kami di Singkawang, di Sanggau, di mana rapat sama-sama, disetujui sama-sama. Ada yang tertinggal, mau ngomong malu karena yang lain korum, Iya. tertinggal. Iya. Ngomong ke sana, ngomong ke sini, Iya. ngomong ke sini, akhirnya ngajak yang lain gitu di Singkawang, di Sanggau sama semua. Rupanya tidak mampu, tapi tidak enak ngomongnya biasanya. Terus sudah diomongkan yang tidak mampu langsung aja ke wali kelas, ke Pak Pera, Ibu Kepala Madrasah. Dan kalau dia tidak ngomong, kalau dia tidak ngomong nih karena malu, tak kami panggil. Langsung dikategorikan tak layak tidak. Ada yang datang langsung ke saya. Maka saya lanjutkan, Pak, kalau ibu bapak ada yang diperlukan untuk anaknya, silakan, kami siap bantu. Buku, pakaian, koperasi kami siap. Yang penting ada laporan dari orang tua. Langsung datang. Jadi kalau mereka sudah datang ke saya, sudah lapor, kan? Nggak ada. Tahu-tahu bilangnya A, B, dan C. Udah kita sepakati. Keperluan dengan saya dulu seberang. Ini seberang Sedon. Makan apa, Mbak? Baik, silakan diminum, Mbak. Mbak, minum, Mbak. Silakan minum. Ada snack-snack. Snack-snack ulang tahun. Nanti dia terus dasar. Ini masih manis sekali. Saya buat begini juga saya katanya. Nampak tuh. Dia pakai rendang. Bu, tadi nama bantuannya SBSN. SBSN. Apa tuh? Sertifikat Enggak, surat bukan berharga. surat berharga syariah negara. Oh, surat berharga. Ada duit. Dapat aja Pak. Oh, itu cukup kiri ya. Kalau ada duitnya aku kanan. Terhadap investigasi atas Prakarsa sendiri mengenai permintaan sumbangan yang dilakukan. Nah, jangan yang minta sumbangan bukan min. Makanya tadi kita perbaiki direksi kami berarti Nah, komite ya.
kepada orang tua. Orang tua selalu kasih garis miring ya, wali. Oh baik. Kelas 1 sampai dengan 6. Bahasa hukum ini boleh disingkat-singkat ya? SD gitu. Ada yang pakai S titik D kan? Boleh sih Pak. Ini kan DA aja sih, bukan dalam undang-undang. Biasanya undang-undang sampai. Oke, lanjut. Untuk pembebasan lahan, apa sih kalimat lama? Pembebasan lahan ruang kelas baru. Jelas-jelas. Cuma ini bahasa Indonesia. Coret aja. Usul dulu. Nah, pakai merah biar jelas. Ih, jangan dong. Itu memang kerja dari aja. Ini kan guru. Ini ya. Salahnya harus ketahuan kan? Sama. Salahnya harus ketahuan, ada bedanya. Saya itu nanti lah tuh merah saya kerja. Itu ciri-ciri guru. Jadi harus bedanya Kalau sama merah pasti guru. Dia punya lebih tebal loh merah. Ada harganya gitu. Dengan jangan ditanya lebih. Kemarin itu tentang ini. Cuma ini penggunaan kata untuk Memang udah. kan pakai sumpah lima itu. Penggunaan kata Ini untuk beda. udah di Ih, depan ya. Tapi dia aja tidak bisa diulang ya. Saya duluan, Aja saya ya. kebetulan adik. Ini apa ya? Kalimatnya bagus. Yang mana Pak? Yang untuk pembahasan negara. Baris kelima. Atas bisa. Cuma ini jadi untuk Untuk pembahasan lahan kelas baru. atau pembelian Misalnya kan ada Pembelian lahan baru lahan ya. buka ya langsung naik kota beli. Ada deh. Dengan saya punya pangkat itu. Terakhir tuh di Gawayan. Kasih. Enggak bisa buka sih. Tapi apa nih operator? Karena waktu simpak itu yang ada apa? Karena itu buka maksudnya tidak upload gitu. Pengawas di sini kalau orang main itu intinya ada semua kita membuat itu masalahnya ada yang titip upload ya kita Belas. kata pokok Di rumah itu gue. Jadi tiap hari itu lebaran terus di rumah itu. Di rumah itu. 2 garing PTK pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 pukul 9 sampai dengan 10.30 waktu Indonesia Barat bertempat di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Min 1 Pontianak telah dilakukan pertemuan dalam rangka permintaan keterangan atau klarifikasi secara langsung terhadap investigasi atas Praksal sendiri mengenai permintaan sumbangan dalam kurun infak yang dilakukan Komite Min 1 Pontianak kepada orang tua dari wali siswa kelas 1 sampai dengan 6 untuk pembelian lahan ruang kelas baru. Pokok-pokok keterangan dan hasil pertemuan adalah sebagai berikut. Saya ikutan yang siapa Pak ini itu di mana? Berarti kita Bapak bacakan aja yang 1 sampai 6 ini diperbaiki ya. Iya, baris ke-6 itu ya. Ini Pak. Jadi apa tuh Pak? Untuk membeli lahan Untuk membeli lahan. guna mencukupi pembangunan ruang kelas baru RKB dibuka RKB RKB jadi nanti dia udah besar ya Iya. tahun Anggaran tahunnya. tahunnya sudah yang ininya tahun ini kan komitenya ini kan kegiatan komite di tahun 2020 nah oke. Pokok-pokok keterangan dan hasil pertemuan adalah sebagai berikut. 1. Komite Min 1 Pontianak telah melaksanakan 2 kali pertemuan dalam kurun silaturahmi dengan orang tua dari wali siswa kelas 1 sampai kelas 6 yakni sebagai berikut. Ini tambahkan komite Min 1 Pontianak Di bagian mana Pak? Oh, kalimat 1. komite Min 1 Pontianak bersamanya lah karena nggak lebih dari 2 kan cuma 2 bersama Madras Min 1 Pontianak sendiri. Berarti ini saya hapus komitenya. Betul. Dua. Ya, kita hadir
di situ kan saya sebagai komite, ibu sebagai perwakilan madrasah kan. Telah melaksanakan 2 kali pertemuan. Nah ini silaturahmi dulu supaya disesuaikan dengan pokok perihal surat. Silaturahmi di depan, kurung buka pertemuan maksudnya. Yang dalam kurung itu pertemuan. Supaya ini ya sinkron dengan surat di bawah kan. Jangan semua diturun ya. Kalau bahasa hukumnya salah kamu jangan ikut. Ya. Dengan orang tua garis miring wali siswa kelas 1 sampai dengan 6, yakni sebagai berikut. Surat nomor 002 jelaskan aja itu surat komite. Jadi nanti orang tahu. komite. Min 1 Pontianak, nomor Tanggal 7 Februari itu kalau orang nulis kan. Tidak kurang. Perihal undangan silaturahmi pada Kan tanggal itu dia. 12 Februari 2022 untuk orang tua Siswa. wali ya Pak ya. Wali siswa kelas 1 Kelas 1 sampai sampai dengan dengan 3. Kalau ganti itu titik koma ya? Ganti poin itu titik atau titik Iya, koma? titik koma, titik koma. Titik koma. Bentar. Tahu nggak kita selalu itu enggak? Dia koreksi. Kalau ngoreksi ini jangan tanya. Itu tapi biasa kalau poinnya banyak karena ini berhubung 2 ya biasa kita pakai titik aja Pak. Oh, Tapi iya. karena Bapak bisa pakai titik koma saya tambahkan di sini ya. Tak mau kalah dia. Keren. Aku tak mau mana-mana sendiri. Oke, berarti tidak ada masalah ya Pak ya, nomor poin 1 ya. Mana? Poin 1 B-nya surat Ini pun komitmen. nampain deh. 12 Februari itu 12 Februari ini tanggal pertemuannya. Tanggal pertemuan. Teman tapi untuk orang Iya, tua kelas 1 sampai dengan 3. lebih yang kedua Tanggal 19. 19. Dapat sampai yang ke-6. Orang tua siswa. Surat kedua, surat komite Min 1 Pontianak nomor 002 dengan nomor yang sama, garing komite garing 02 garing 2022 tanggal 7 Februari 2022 perihal undangan silaturahmi tanggal 19 Februari 2022 untuk orang tua garing wali siswa kelas 4 dan 6. Pertemuannya di tanggal 12 nanti ya. Nah, ini hasil pertemuan, saya pindah lagi ya. Seperti yang pertama. Hasil pertemuan, hasil silaturahmi dalam kurung pertemuan tanggal 12 dan 19 Februari. Betul yang awak bilang. Balik lagi ke atas dulu. Satu A. Itu di depan S, habis titik A titik. A titik. A titik. A titik. Ya. Nah, pertemuan pertama tanggal 12 Februari. Bagaimana sudah Itu dia bahasa di sana. Oh, Pertama. tanggal 12 boleh pindah. Enggak, kalau itu kan memang pokok surat tuh. Pokok surat kayaknya Oh, undangan pokok surat cuma silaturahmi. undangan silaturahmi. Bagus. Bagus, dipindah. Betul. Sorry.